Dalam 3 hari terakhir, 3 hal terjadi bersamaan yang kalau kamu punya tabungan, investasi, atau cicilan apapun di Indonesia, seharusnya bikin kamu gelisah. Pertama, Trump ngomong bahwa kesepakatan damai Amerika Serikat-Iran hampir selesai dan dia nyebut satu tempat yang kalau dibuka kembali bisa mengubah harga minyak dunia dalam hitungan minggu. Kedua, Menteri Keuangan kita bilang rupiah mau didorong ke 15.000 rupiah. Terdengar bagus, tapi ada satu detail yang hampir tidak ada yang ngomongin, dan justru detail itu yang menentukan apakah itu bisa terjadi atau tidak. Ketiga, 4 saham Indonesia dikeluarkan dari indeks global FTSE Russell. Beritanya kecil, dampaknya tidak sekecil itu. Di video ini, gue tidak cuma mau kasih kamu ringkasan berita, gue mau kasih kamu satu gambar besar bagaimana ketiga hal ini saling terhubung dan apa artinya untuk keputusan finansial kamu hari ini. Stay sampai menit 15, ada satu skenario yang gue rasa perlu kamu dengar sebelum kamu buat keputusan apapun. Trump pada Sabtu lalu mengklaim bahwa kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran sudah hampir rampung dan akan segera diumumkan. Ini bukan pertama kalinya Trump ngomong begitu. Dia sering bikin klaim besar yang kemudian tidak terwujud. Tapi kali ini ada satu hal berbeda yang dia sebut, Selat Hormuz. Trump menyinggung kemungkinan pembukaan kembali Selat Hormuz. Dan ini yang penting. Selat Hormuz adalah jalur laut sempit antara Iran dan Oman. Lebarnya di titik paling sempit cuma sekitar 39 km. Tapi dari sana mengalir sekitar 20-21% dari seluruh minyak yang diperdagangkan di dunia. Bayangkan ini seperti pintu tol tunggal untuk minyak dunia. Kalau pintu itu terganggu atau dibuka kembali setelah ditutup, seluruh rantai harga minyak global bergetar. Sejak konflik memanas antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, jalur ini berada dalam tekanan. Iran pernah mengancam akan menutupnya. Kapal-kapal tanker sudah menaikkan premi asuransi. Harga minyak sudah memperhitungkan risiko ini. Kalau jalur ini benar-benar dibuka dan kesepakatan damai tercapai, harga minyak global bisa turun cukup signifikan. Dan untuk Indonesia yang masih mengimpor sebagian besar kebutuhan bahan bakarnya, itu bisa menjadi kabar baik untuk inflasi. Tapi, dan ini yang sering dilewat, Iran sendiri bilang situasinya tidak sesederhana itu. Teheran mengaku sedang menyusun kerangka kesepakatan, tapi menegaskan masih ada perbedaan penting yang belum disepakati. Artinya, klaim Trump dan klaim Iran belum sinkron. Siapa yang benar, kita belum tahu. Dan disitulah risikonya bagi pasar. Pasar tidak suka ketidakpastian. Ketika naratif berubah bolak-balik, volatilitas meningkat. Untuk kamu yang invest di saham atau reksadana, sektor energi dan logistik sangat sensitif terhadap berita ini. Kalau kesepakatan damai beneran terjadi dan Selat Hormuz dibuka, saham energi global bisa terkoreksi karena ekspektasi harga minyak turun. Kalau gagal, sebaliknya. Intinya, ini bukan berita yang cukup kamu baca judulnya saja. Kamu perlu ikuti perkembangannya. Sekarang berita yang mungkin paling langsung kamu rasakan, rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pekan lalu di Jogja Financial Festival mengeluarkan pernyataan yang cukup kencang. Kata-katanya, Pak Menteri kutip langsung adalah, pemain falas cepat-cepat buang dolarnya. Kita akan dorong rupiah ke 15.000 rupiah per dolar. Pernyataan ini disambut tepuk tangan. Di permukaan, terdengar bullish dan optimis. Tapi saya ingin kamu pikir baik-baik sebelum telan naratif ini mentah-mentah. Pemerintah sedang menerapkan kebijakan baru yang disebut DHESDA, devisa hasil ekspor sumber daya alam. Mulai 1 Juni 2026, intinya, eksportir diwajibkan memarkirkan 100% dolar hasil ekspor mereka di bank-bank BUMN, Bank Himbara, dan sebagian wajib ditahan dalam rupiah selama periode tertentu. Untuk sektor migas, 30% selama 3 bulan. Untuk non-migas, 100% selama 12 bulan. Tujuannya logis, memaksa lebih banyak dolar masuk ke sistem perbankan Indonesia, meningkatkan pasokan dolar di dalam negeri, dan secara teoritis memperkuat rupiah. Purbaya optimis pasokan devisa akan kembali masuk signifikan di bulan Juni. Tapi ada beberapa hal yang perlu kamu tahu yang jarang dibahas. Pertama, kebijakan ini baru berlaku 1 Juni. Efeknya ke nilai tukar tidak akan instan. Butuh waktu beberapa minggu atau bahkan bulan sebelum dana ini benar-benar mempengaruhi pasar secara signifikan. Kedua, ada faktor eksternal yang bisa menggagalkan ini. Jika dolar Amerika Serikat global menguat karena kebijakan The Fed, atau jika ada guncangan eksternal seperti eskalasi konflik di Timur Tengah, tekanan terhadap rupiah bisa lebih besar dari dorongan yang dihasilkan kebijakan DHE. Ketiga, dan ini yang hampir tidak ada yang ngomongin, ada risiko bahwa eksportir yang terpaksa memarkirkan dolar mereka akan menyesuaikan harga jual mereka atau mencari cara lain untuk mengkompensasi. Tidak ada kebijakan tanpa konsekuensi sampingan. Jadi apa yang harus kamu lakukan dengan informasi ini? Kalau kamu punya simpanan atau utang dalam dolar, perhatikan perkembangan kebijakan ini di bulan Juni. Jika benar-benar ada influx devisa signifikan, rupiah bisa menguat dan nilai dolar kamu turun dalam rupiah. Kalau kamu investor reksadana atau saham, IHSGE secara historis merespons positif ketika rupiah menguat karena biaya impor turun dan daya beli meningkat. Tapi
ini bukan jaminan, tapi konteksnya tetap penting. Kalau kamu cuma warga biasa tanpa investasi, penguatan rupiah artinya harga barang impor bisa sedikit lebih stabil. Itu dampak paling langsung yang kamu rasakan. Pesan gua, jangan panik ke arah manapun dulu. Tunggu sampai Juni untuk melihat apakah mekanisme ini benar-benar berjalan. Sekarang berita yang paling banyak dilewat, padahal dampaknya nyata. FTSE Russell, lembaga indeks saham global yang berbasis di Inggris, mengeluarkan 4 saham Indonesia dari indeks globalnya dalam quarterly review Juni 2026. Keempat saham itu adalah DSSA, DAAZ, HILL, dan MLIA. Bagi banyak orang, ini kedengarannya seperti berita teknis yang tidak menyentuh kehidupan sehari-hari. Salah, ketika saham dikeluarkan dari indeks global seperti FTSE Russell, yang terjadi adalah ini. Seluruh dana investasi pasif, passive funds yang mengikuti indeks itu secara otomatis harus menjual saham-saham tersebut. Ini bukan keputusan manusia, ini algoritma. Mesin jual dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Konsekuensinya, tekanan jual jangka pendek yang bisa menurunkan harga saham-saham itu. Dan investor asing yang sebelumnya masuk karena ada di indeks, sekarang tidak punya alasan otomatis untuk tetap ada. Pengamat pasar menilai dampak ke IHSGE keseluruhan memang tidak terlalu signifikan, karena bobot keempat saham itu tidak dominan, tapi dampak ke saham individual bisa cukup terasa. Ini yang lebih penting dari sekadar 4 saham. Keluarnya DSSA case dari FTSE adalah sinyal bahwa pasar modal Indonesia masih punya masalah struktural yang belum selesai. Masalah utama yang disorot adalah free float, yaitu seberapa banyak saham suatu perusahaan yang benar-benar beredar bebas di pasar dan bisa dibeli publik. Banyak saham Indonesia dipegang secara terkonsentrasi oleh segelintir pemegang saham besar, sehingga tidak memenuhi standar indeks global. Isu ini sudah lama diketahui. Yang mengkhawatirkan adalah kalau tidak cepat dibenahi, Indonesia berisiko kehilangan lebih banyak aliran dana pasif asing di masa depan. Dan itu artinya IHSGE lebih rentan terhadap tekanan jual dari luar. Kalau kamu investor saham individual, cek apakah saham yang kamu pegang ada di indeks global. Kalau ya, waspadai potensi rebalancing di masa depan. Kalau kamu investor reksadana indeks, pastikan fund manager kamu aktif memantau komposisi indeks yang diikuti. Kalau kamu baru mau mulai investasi, ini pengingat bahwa investasi saham Indonesia tidak terisolasi dari dinamika global, terhubung dan terpengaruh. Oke, sekarang gua mau tarik benang merahnya. 3 hal yang kita bahas hari ini, AS Iran, rupiah, dan FTSE Russell sebenarnya bercerita tentang satu hal yang sama. Indonesia sedang berada di persimpangan antara peluang dan kerentanan di tengah ketidakpastian global. Harga minyak yang bisa berubah dari konflik Amerika Serikat-Iran berdampak langsung ke neraca perdagangan Indonesia dan tekanan inflasi. Neraca perdagangan mempengaruhi nilai tukar. Nilai tukar mempengaruhi kepercayaan investor asing. Kepercayaan investor asing menentukan apakah uang mereka masuk atau keluar dari pasar kita, termasuk saham-saham yang tadi kita bahas. Ini bukan 3 cerita terpisah, ini satu ekosistem yang saling terhubung. Dan kebijakan DHE yang diumumkan pemerintah itu respons domestik terhadap tekanan eksternal yang datang dari ketiga sumber ini sekaligus. Skenario yang menurut gua perlu kamu pikirkan, dan ini yang tidak banyak dibahas analis mainstream. Bagaimana kalau kesepakatan AS Iran gagal, harga minyak naik, rupiah tetap tertekan meski kebijakan DHE berjalan, dan investor asing yang sudah semakin selektif memilih untuk wait and see. Itu bukan skenario mustahil. Dan kalau itu terjadi bersamaan, bukan satu persatu, dampaknya bisa lebih terasa dari yang diperkirakan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan. Itu tadi 3 berita besar minggu ini dan bagaimana mereka saling terhubung. Kalau ada satu hal yang gua minta kamu bawa dari video ini, itu ini. Jangan konsumsi berita ekonomi satu persatu. Konsumsi mereka sebagai sistem. Karena di dunia yang semakin terhubung, tidak ada berita yang benar-benar berdiri sendiri. Gua ingin tanya ke kamu, dari ketiga topik tadi, mana yang paling langsung kamu rasakan dampaknya? Rupiah, minyak, atau pasar saham? Tulis di kolom komentar, gua baca semuanya, dan jawaban kalian sering jadi inspirasi video berikutnya. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke satu orang yang menurut kamu perlu tahu ini. Itu cara terbaik mendukung channel ini tanpa biaya apapun. Sampai video berikutnya.